yang dibangun tembok itu tidak berada di atas tanah yang merupakan yang tercantum dalam sertifikat atas nama Ribu. Berani nggak dia mengatakan tidak? Bener nggak sih, karena kan ini disangkalkan sama pihak sana bang, rumah tanah. Itu diajarin bang ngomongnya. Sekarang gini deh, pertama gini deh, berani nggak dia menyangkal bahwa tanah itu bukan tanah Ribu? Itu dulu, itu dulu. Pernah nggak dia mengatakan tanah itu bukan tanah Ribu? Coba, Anda saya tanya, ada nggak? Tidak. Tidak ada. Tanah tersebut masuk dalam sertifikat tanah atas nama Ribu. Oke? Itulah yang mungkin dia sangat khawatir. Karena kalau kasusnya berlanjut terus, artinya apa? Yaitu yang dilaporkan ke kepolisian. Itu bisa serius. Jadi kalau memang itu benar tanahnya Ribu, apa urusan apa dia kalau Ribu yang bicara? Hak dia dong tanahnya diambil. Iya kan? Betul nggak? Ya. Yang kedua, Anda lihat dari cara bicara ibunya, sangat normal kan? Iya. Bahkan saya sendiri baru tahu video tersebut sesudah publish di IG-nya si Bang. Saya sangat terkejut dengan kata-kata sorry to say, kata ibu kata Ribu, ya. Sorry to say, oh itu menandakan bahwa dia normal sebagai manusia seperti kita, tidak ada kekurangan apapun. Dan lagi pula apa urusan apa kubu sana? Yang kedua lagi mengenai soal si itu apakah anak sah atau tidak? Apa urusan apa? Coba. Justru semakin sekiranya benar Desi itu bukan anak yang sah, maka semakin jauh hubungan Hotma dengan ibu Ribu, berarti nggak ada kaitan. Sekiranya benar ya. Justru karena anak sah lah dia, makanya dia mengaku mantu. Kalau dia tidak anak sah, berarti dia bukan mantu. Jadi sangat tidak ada kepentingan dia untuk mempersoalkan status daripada si Desi apakah anak sah atau tidak. No legal standing. Ya. Yang kedua, bahwa Ribu mempersoalkan dia punya tanah, itu manusia manapun wajar dong. Tanah-tanah dia. Sekali lagi, tanya kepada Hotma, berani nggak dia mengatakan bahwa tanah yang dibangun tembok itu tidak berada di atas tanah yang merupakan yang tercantum dalam sertifikat atas nama Ribu? Berani nggak dia mengatakan tidak? Sekalipun nggak pernah berani kan ngomong. Itu kan tanah cuma berapa meter sih? Ya kasih aja lah, aduh. Berapa nilainya itulah. Kalau memang dia sayang sama Ribu, ya kasih aja langsung. Saya sih pengacara tenar begitu, kasih aja langsung balikin, selesai. Damai di bumi. Ya. Berapa nilai tanah itu? Ya. Kalau saya begitu, lo enteng mah uang kecil itu mah. Itu kira-kira ya. Bang, dia juga mempermasalahkan tanah yang ada di lingkungan Ribu itu adalah tanah dia, yang lebih itu, spesifiknya jadi dulu zaman dahulu kala sudah 20 tahun lalu ada tanah di belakang yang nyambung dengan tanah penduduk. Oke. Katanya oleh Hotma itu tanah penduduk dibeli kemudian dipagari. Tujuannya kalau tanah itu menganga, maka orang luar bisa masuk ke tanahnya Ribu, otomatis juga masuk ke pekarangannya Hotma karena tidak ada pagar kan. Jadi pagar itu dibuat justru untuk kepentingan dia juga, agar pengamanan dari luar. Tidak pernah ada kata-kata bahwa tanah itu tanah Ribu, tidak pernah ada kata-kata terjadi tukar menukar. Bahkan sekarang Desi mengatakan, ya ambil aja pagar lagi tanahnya itu, ambil aja. Orang dia yang manggar dulu, ambil aja, maksudnya tanah yang di belakang itu. Yang sekarang jadi kandang anjing dan Ya kandang. pokoknya apapun itu ambil aja. Oke. Itu bukan, tidak pernah ada penyerahan. Memang itu
tanah penduduk dibeli dan dipagari agar orang lain tidak bisa masuk untuk kepentingan bersama, bukan karena tanah tersebut tidak pernah dikasih hadiah kepada Ribu. Kalaupun udah dikasih, saya kiranya pun dikasih, so what? Ya udah dikasih, ya udah dikasih. Bukan berarti bisa langsung, nih, gue udah kasih lu dulu, maka gantinya ambil yang ini. Kan nggak ada kesepakatan begitu. Tapi sekarang dia sih mengatakan ambil aja. Kan kamu yang pagar dulu demi keamanan bersama, ya ambil lagi tanah itu. Kita nggak butuh kok, nggak pernah ada serah terima, tidak pernah ada tukar menukar gitu loh. Itu kira-kira. Kalau saya sebagai pengacara yang sudah sangat sukses, aduh, tanah segitu bila perlu gua kasih deh, beriku isi rumahnya, langsung ambil deh, gitu. Gak usah ribut ya bang. Gak usah ribut deh. Ya kayak dulu si cantik di Bali, Iya. ada villa, ambil gitu. Yang merah dikasih nggak bang? Oh, Yang merah dikasih nggak? masih proses. Oh, Bang Lukman, ini keterangannya dibilang menyesatkan publik mungkin dari pihak Bang Lukman sendiri. Yang menyesatkan publik yang mana? Yang soal gugatan diajukan DT hanya formalitas. Apanya? Gugatan DT hanya formalitas. Gini loh, kalau ngerti hukum akan ngerti jawabannya. Dulu kok Desi itu diangkat anak tahun 69. Anda tahu dong tahun 69 mungkin suratnya nggak lengkap, ya. Terus misalnya gini, terus apa kaitan, apa urusan apa misalnya dia sama Desi, apakah dia anak saya atau tidak? Misal apalagi udah mau pisah nih, ya pisah-pisah aja. Gue mau, berarti kan mau gimana nih, mau memberikan hal yang sangat menambah beban bagi Desi. Untuk apalah wanita yang sudah kita cintai dikasih lagi beban yang sangat begitu? Ya relakanlah dia pergi dengan penuh keriduan, kerelaan, selesai, jabat tangan, salam-salaman, selesai. Ngapain urusan status istrinya dipersoalin? Tapi tahun 69 Desi itu diangkat sebagai anak, tapi surat-suratnya tidak lengkap. Dan Desi, Ribu kan mengakui bahwa itu anak saya, katanya kan. Dan satu-satunya, dan sudah sekian puluh tahun di rumah itu, ya kan. Ternyata baru disadari belakangan bahwa perlu dilengkapi surat-suratnya. Pada saat disadari untuk membuat akte pengangkatan anak sudah nggak mungkin. Karena sudah dewasa, sudah hampir nenek-nenek malah si Desinya. Ya kan, dari 69 ke 2018 sudah berapa puluh tahun itu. Iya. Sedangkan pengangkatan anak kan hanya bisa sebelum umur 18. Oke. Nah, ini kalau agar pengacara sana ngerti ya. Menurut prinsip, kalau tidak ada hal-hal yang tidak jelas, mintanya ke siapa? Coba. Kalau ada hak dan kewajiban yang tidak jelas, mintanya ke siapa? Pengadilan. Ya pengadilan. Kalau menyangkut ketulusan hati, ke Tuhan. Iya, Kalau menyangkut mimpi dan harapan, ke ke Tuhan. Tuhan. Tapi kalau menyangkut status, hak dan kewajiban, apalagi status sebagai anak, mintanya ke pengadilan. Ya, mintanya ke pengadilan. Nah, kalau mintanya ke pengadilan itu apa? Karena mereka tidak berselisih benaran, hanya untuk melengkapi, maka dibuatlah namanya akte pandading. Ya, kalau pengacara yang sudah ngerti akan ngerti itu. Akte pandading itu adalah akte yang dimasukkan dalam bagian dari putusan pengadilan yang berisi kesepakatan apa? Nah, dalam akte pandading tersebut disebutkan bahwa Ribu benar mengakui Desi sebagai anak adopsi. Memang itu tujuannya kan? Bukan karena berperkara, enggak. Cuma untuk mendapatkan akte pandading bagian dari putusan pengadilan, prosedur hukum acara di pengadilan harus dengan gugatan. Nggak bisa dengan hanya datang, nggak bisa dengan hanya daftar, nggak bisa dengan permohonan. Kalau ada pengacara yang mengatakan bahwa akte pandading itu tidak harus, bukan dengan gugatan, nih gua kasih di perlian gua semuanya 30 miliar ada nih, ya, oke, mau sama sepatu gua, ini
Keren nih, ini terbaru lagi semua. Gua kasih nih ya. Ini bisa satu apa Honda Jazz. Jadi gugatan itu dibuat, walaupun gugatan itu dibuat sebagai persyaratan mutlak oleh pengadilan hukum acara perdata bahwa untuk mendapatkan putusan pengadilan yang berisi akte banding, berisi pengakuan anak, kesepakatan pengakuan anak harus dengan surat gugatan. Memang benar itu kan saya sudah bilang itu memang pro forma. Itu benar, bukan karena ada perkara. Kalau ada perkara, saya gugat lu gara-gara lu nolak cinta saya, itu baru perkara. Terus gua gugat lu kerugian, batinku hancur. Ya, saya susah cari makan gara-gara cintaku kau tolak. Nah, itu namanya gugatan perbuatan melawan hukum. Itu ada kerugiannya. Kalau ini kan enggak. Jadi tanya kepada pengacara junior manapun, memang untuk membuat akte banding, kesepakatan dalam putusan pengadilan yang berisi bahwa Desi diakui sebagai anak oleh Ribu itu harus dengan surat gugatan, bukan bohong-bohongan. Dan lagi-lagi apa urusan apa lu gitu loh. Apa lagi? Yang lain-lain saya nggak sampai ikut pegang, mungkin asisten saya yang tahu, dan apakah ada tim pengacara lain mungkin juga ada. Karena kita nggak sanggup menangani semuanya, terlalu banyak perkara yang saya pegang. Jadi detailnya saya nggak ikutan. Tapi intinya lebih kemana bang? Tetap akan pisah? Tetap akan pisah? Oh yang mana? Yang Ibu Desi dan Bang Hotma? Oh kalau itu masih mediator. Saya bicara dengan Otto. Otto masih menunggu tawaran dari pihak sana, dari pihak laki mau ngasih apa. Kedua, sepertinya tidak ada pembicaraan apapun soal balik lagi. Belum ada pembicaraan. Tidak, mungkin sudah berakhir kata mami, papi, gitu, baby, gitu. Ya, kayaknya siapa? Tidak ada pembicaraan soal itu, ya. Syarat-syarat Ya, apa kita sih sih bang? mengharapkan semua orang bersatu. Ya kalau bisa mereka bersatu. Tapi saya hanya mengatakan mediator Otto sama sekali dia cerita ke saya tidak membahas soal kembali nggak cinta bersemi. Rujuk gitu ya bang ya? Tidak ada kata rujuk. Hanya soal mediator masih menunggu mau ngasih apa kau ke istrimu. Sudah 22 tahun mengabdi. Sampai sekarang belum tuntas. Belum tuntas ya bang. Kalau dari Bu Desi sendiri bang, memberikan syarat apa bang? Saya nggak Abang. boleh ngomong detail, nggak enak mendahului mediator. Oke. Ya. Yang kabar soal pihak sana menuntut abang untuk mundur, gimana tuh bang? Ya, gini loh, saya nangani perkara ini kan tidak mengharapkan uang. Apalah yang saya harapkan dari seorang ibu rumah tangga dibandingkan dengan klien saya yang begitu besar-besar. Tapi saya bukan pengecut. Begitu saya lihat kasusnya, saya orangnya pantang mundur. Ya, pantang mundur. Jadi itu, jadi tidak ada motivasi ekonomi apapun. Nggak ada artinya. Ibu Desi itu hanya ganti uang transfer anak buah saya. Sementara saya kalau nangani kasus kepada konglomerat bisa miliaran. Iya. Tapi saya pantang mundur kalau saya pegang. Soal gua diganti, nggak apa-apa. So what gitu loh. Tidak akan membuat saya terhalang lagi untuk membeli Lamborghini yang baru. Terbesit nggak bang kalau pihak sana memang takut dengan abang karena mereka menuntut abang mundur dari kasus ini? Kalau saya single fighter sendirian, sementara sana puluhan begitu, Anda lah tahu jawabannya. Kasus ini meledak Karena abang ya? saya nggak bilang karena gua, Karena ada abang. karena Anda sangat mengagumi aku, karena harisma aku. Saya tidak mengatakan, saya tidak pernah membeberkan kasus ini, enggak. Cuma apapun gerakan saya, Anda tahu sendiri kan. Iya. Anda mungkin bisa paling sering minta wawancara dong. Banyakan saya tolak nggak? Iya bang. Banyakan saya tolak. Saya sudah melewati masa kepopuleran. Ini hari ini saya dapat TV 2 undangan dari TV yang paling besar di Indonesia, Prime Talk, sebagai pengacara paling top katanya. Saya belum say yes sampai sekarang. Hampir tiap bulan ada TV besar minta, boleh nggak dong kehidupan kau di rumah. Saya tidak pernah mau. Abang tidak pernah mau. Infotainment paling doyan minta wawancara dong. Banyak kan gue cuekin. Benar. Jadi saya tidak mencari popularitas.
bahwa soal surat kuasa dicabut, yang penting saya sudah melaksanakan tugasku dengan mulia, berani, itu saya sudah cukup bangga. Oke? Menjadi tantangan baru nggak sih Bang? Jadi maksudnya menunjukkan kalau Abang memang banyak Nggak, yang itu- ditakut. Ini kasus kecil, nggak ada apa-apanya. Kasus kecil. Lawannya pun biasa-biasa aja. Saya udah biasa menangani perkara kakap yang lawannya itu 90 perusahaan dengan berbagai pengacara top Indonesia dan top dunia. Ini masalah kecil, kasus kecil, nggak ada apa-apanya. Kalian aja infotainment yang selalu ngeributin. Mungkin karena nggak nyangka ya. Karena selama ini kan di Instagram, Mami, baby, kuenya enak, gitu loh kan. Nah, ternyata kenyataannya Tidak. berbeda. Halo, pasangan-pasangan. Perkawinan itu hanya bisa dipisahkan oleh kematian, ya, gitu loh. Katanya. Katanya. Oke. Oke? Udah. Oke, makasih Bang.